Balik lagi kita ya teman-teman, kita kembali di channel Ngobrol Olahraga. Hari ini kita punya update terbaru ya seputar PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia ya. PBSI, Badan Organisasi Pengurus untuk Bulu Tangkis Indonesia. Nah, untuk sebelum kita masuk ke update-nya ya, jangan lupa dong teman-teman boleh kasih subscribe dulu ya. Bagi-bagi likes-nya juga ya. Kita lagi ngejar ke 1000 subscriber. Tolong dibantu ya, karena gratis kok subscribe. Tapi sangat membantu untuk kita dan juga biar teman-teman nggak ketinggalan berbagai update-update kelanjutannya. Jadi hari ini nama besar sudah turun gunung ya, berbicara, buka suara ya, yaitu Pak Taufik Hidayat. Nah, jadi Taufik Hidayat membuka suara di mana menyatakan bahwa ada beberapa pemain yang sudah ditandai ya, yang sudah dipantau ya. Kalau bahasanya sudah ditengok pakai mikroskop ya, udah diperhatikan nih, udah dikeker kira-kira siapakah mereka. Nah, bahkan nama-nama besar pun nggak lepas ya, kata Taufik Hidayat sebagai wakil ketua ya. Kalau untuk di PBSI adalah wakil ketua, kalau secara pemerintahan adalah wakil Menpora. Nah, jadi wakil di mana-mana ya, wakil ketua 1 dia untuk Taufik Hidayat di PBSI. Nah, ini membahas di mana Taufik Hidayat menyampaikan ya, itu bilang kalau jangan sampai yang nama-nama besar yang mungkin udah sukses, udah melalang buana, udah pernah juara dunia dan lain sebagainya itu keenakan ya, terlalu santai, merasa udah nama besar nggak mungkin dikeluarkan dari pelatnas. Dinyatakan oleh Taufik Hidayat bahwa tidak seperti itu ya. Kalau memang ada yang lebih berpotensi, ada yang memiliki ambisi lebih bagus, ada yang memiliki kans lebih baik untuk mendapatkan pertumbuhan, perkembangan dan mendapatkan juara dan prestasi, bisa jadi akan di-cut ya, walaupun nama besar sekalipun. Nah, Taufik Hidayat menyebutkan dua nama. Itu ada yang pertama adalah Fajar ya, untuk Fajar di mana biasa dipasangkan Fajri ya. Fajar disampaikan di situ, walaupun Fajri kemarin prestasi yang sangat menterengnya ya, di mana sempat menang All England ya, sangat bergengsi All England itu. Bahkan itu salah satu gelar yang Taufik Hidayat sendiri kesulitan untuk mendapatkannya ya. All England mereka menang secara back to back atau alias 2 kali beruntun ya. Tahun 2023 dan 2024 kalau nggak salah ya. 23 dan 24 itu Fajri berhasil menjuarai All England ya, secara back to back. All England ini adalah kompetisi tertua ya, jadi sangat bergengsi. Untuk kompetisi Super 1000 paling bergengsi biasa adalah All England. Nah, jadi bukan berarti karena mereka juara All England 2 kali beruntun nggak akan keluar dari pelatnas dan lain sebagainya, tidak menjamin. Performa tetap harus dibuktikan ya, apalagi untuk 2025 ini yang lagi hancur-hancurnya. Lalu ada satu lagi nama besar tentunya Apriani Rahayu ya, di mana Taufik juga menyampaikan target utama namanya bulu tangkis itu bukan tentunya kita bukan sekedar juara-juara ASEAN lah, juara Asia, karena beda ya kelasnya ya. Mungkin kalau olahraga lain ada yang mengejarnya ASEAN, mengejarnya Asia. Kalau bulu tangkis tentunya target utama adalah Olimpiade ya, kelas dunia ya. Olimpiade yang nggak cuma Indonesia saja kejar. Kalau namanya gold medal atau medali emas Olimpiade, semua negara di seluruh dunia mengejar. Jadi target bulu tangkis selalu Olimpiade. Nah, ini kebetulan beliau juga membahas yang punya medali Olimpiade yang sekarang masih aktif bermain ya. Nah, itu adalah Apriani Rahayu. Nah, jadi untuk para pendapat gold medal di Olimpiade ya, untuk pendapat medali emas sekarang yang tersisa hanya tinggal Apriani Rahayu sendiri saja. Dan itu pun juga dikatakan oleh Taufik Hidayat tidak terjamin akan pasti selalu di pelatnas, harus performanya harus ditunjukkan. Kebetulan sekarang Apriani Rahayu itu kemarin baru comeback dari cedera ya. Kemarin sempat cedera, baru comeback berpasangan dengan pasangan muda juga ya, yaitu Feby. Jadi masih baru juga, lumayan rankingnya cukup naik juga, walaupun gak juara-juara juga. Itu juga jadi problem ya, jangan sampai ranking doang yang naik tapi gak pernah juara. Juara ada sih juara ya, tapi di Super Series yang nilai rendah masih, karena masih pasangan baru juga. Nah, jadi selain itu juga Taufik Hidayat juga menyatakan ya bahwa nggak cuma 2 nama ini aja, semua nama dipandang rata ya, tapi tentunya bukan berarti diberi kesempatan cuma 1-2 pertandingan langsung jelek di-cut, nggak juga. Diberi waktu, kalau perlu proses, ada nggak potensinya dan lain sebagainya, dilihat secara menyeluruh ya, bukan melulu soal hasil kalahnya cepet langsung out gitu, nggak juga. Kita lihat apakah ada potensinya dan lain sebagainya, kata Taufik Hidayat. Lalu kemudian selanjutnya lagi nanti di Juli ini kita akan menghadapi kompetisi ya yang sangat bergengsi, sangat besar. Ini bahkan sangat mepet ya, bisa dibilang hampir nyambung ya, yaitu ada di Japan Open ya, Jepang terbuka, ada juga China ya, China Open, dan juga ada Macau. Nah, untuk
di ketiga kompetisi ini Fajar ya tidak akan berpasangan dengan Rian. Nah, bukan Fajar Rian lagi ya, tapi Fajar akan bersama Fikri F2 ya kan. Fajar dan Fikri. Kenapa kok gitu? Nah, ini sebenarnya keduanya adalah pasangan yang rankingnya lumayan tinggi juga ya, sama-sama top 10 ya. Untuk Fajar sendiri pasangannya Rian sedang lahiran, baru lahiran, bukan Rian yang melahirkan ya tentunya ya, yang melahirkan istrinya. Nah, jadi baru lahiran, jadi tidak mengikuti kompetisi dulu untuk di Jepang dan China dan Macau ini akan lewat dulu untuk si Rian. Dan Fikri sendiri pasangannya ya Daniel Martin juga sedang mengalami cedera. Jadi cukup pas ya para F2 ini. Belum F4 ya, kalau F4 gitu. Jadi untuk F2 ini lagi sama-sama nggak punya pasangan, akhirnya dipasangkanlah untuk 3 kompetisi ini. Siapa tahu tiba-tiba kok malah berprestasi, kok malah cocok, kok malah bagus, ya bisa jadi juga. Siapa tahu hancur kali ya, bisa juga. Namanya juga pasangan baru ya, kita lihat dari 3 kompetisi ini siapa tahu bisa menghasilkan pasangan baru yang cocok, siapa tahu memberikan hal yang fresh ya. Mungkin nanti Rian comebacknya bisa dengan Daniel atau lain sebagainya, itu mungkin bisa menjadi pasangan yang berbeda lagi, memberikan wajah-wajah yang fresh untuk Indonesia karena sangat butuh kontingen Indonesia untuk yang fresh. Jadi jangan lupa ya, ada Jepang Open, ada China Open, ada Macau juga, kita dukung semaksimal mungkin supaya Indonesia bisa mendapatkan juara ya, karena ini cukup berat ya. Jepang itu 750 poinnya, Super 750, dan untuk China itu Super 1000. Jadi sangat berat nih. Ini adalah kompetisi-kompetisi untuk kelas atas ya. Indonesia sendiri biasa 500 sudah ngos-ngosan katanya ya, kemarin ada yang komen 500 saja sudah ngos-ngosan. Ngapain ikut 750 atau 1000? Nggak tahu lah mikir apa dia yang komen kayak gitu ya. Nah jadi ini ada 750, ada 1000, kita doakan semoga bisa berprestasi dengan baik ya. Kalau bisa mendapatkan juara 1, minimal di 1 nomor boleh lah. Yuk kita sama-sama dukung Indonesia, dan berbagai update-update selanjutnya akan kita terus berikan di channel Ngobrol Olahraga. Sekian aja update singkat hari ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.